Semoga dengan pembacaan surat Al-Fatihah tadi, Allah memperlancar acara technical meeting FAS pada pagi hari ini. Amin. Memasuki acara yang kedua, yaitu penyampaian informasi rundown acara FAS yang akan disampaikan. Baik Ayah Bunda, bisa disimak di layar. Di situ ada penampilan dari rundown Festival Anak Solih, rundown acara FAS Milad SDIT Salman Al-Farisi ke-10 tahun pelajaran 2022-2023. Langsung saja saya perjelas. Pada hari ke-1, yaitu Rabu 14 Desember 2022, mulai pukul 7 pagi sampai 11.30. Urutan acaranya, dari mulai pukul 7 sampai pukul 8 pagi, kegiatannya registrasi ulang bagi semua peserta lomba, baik itu yang pertama lomba adzan dan iqomah, yang kedua lomba hifdzil Quran, yang ketiga lomba tartil Quran, yang keempat lomba fashion show Islami, dan yang kelima lomba lari balita. Dan itu dilakukan di halaman SDIT Salman Al-Farisi. Jadi mohon bagi para peserta bisa bersiap mulai pukul 7 sampai pukul 8 untuk registrasi ulang di halaman SDIT Salman Al-Farisi. Selanjutnya, acara yang kedua yaitu pukul 8 sampai pukul 8.30, acara pembukaan. Pembukaan ini dilaksanakan di halaman SDIT Salman Al-Farisi, yang mana sub acaranya mencakup pembukaan, tilawatil Quran, dan sambutan ketua yayasan Rojaul Ummah. Selanjutnya, acara ketiga yaitu dimulai pukul 8.30 sampai 10.30, yaitu pelaksanaan lomba. Adapun lomba yang dilaksanakan pada hari pertama ini, yaitu yang pertama lomba adzan dan iqomah, yang kedua lomba hifdzil Quran, yang ketiga lomba tartil Quran, yang keempat lomba fashion show Islami, dan yang kelima lomba lari balita. Nah, untuk tempat pelaksanaan lomba ini nanti bisa diikuti berdasarkan petunjuk ketika acara berlangsung. Seperti itu. Selanjutnya acara yang keempat, yaitu coffee break, mulai pukul 10.30 sampai pukul 11. Adapun pelaksanaan coffee break ini dilaksanakan di teras SDIT Salman Al-Farisi. Selanjutnya, setelah acara coffee break, lanjut ke acara yang kelima, yaitu dimulai pukul 11 sampai 11.30. Acara yang kelima ini mencakup pengumuman juara dan penutupan. Pelaksanaannya ada di halaman SDIT Salman Al-Farisi. Itu adalah rundown acara hari pertama. Sekarang lanjut ke rundown acara di hari kedua, yaitu hari Kamis 15 Desember 2022. Waktunya dimulai dari pukul 7 pagi sampai 11.30. Acara yang pertama sama dengan rundown acara yang pertama tadi ya, di hari pertama, mencakup registrasi ulang. Mulai pukul 7 sampai 8 pagi. Pelaksanaannya masih sama, yaitu di halaman SDIT Salman Al-Farisi. Adapun lomba yang perlu diregistrasi ulang di sini, yaitu yang pertama lomba merangkak bayi, yang kedua lomba mewarnai, yang ketiga lomba hafalan doa sehari-hari, dan yang keempat lomba menyanyi Islami.
Lanjut ke acara kedua, yaitu dimulai pukul 8 sampai pukul 8.15, yaitu pembukaan oleh MC yang dilaksanakan di halaman SDIT Salman Al-Farisi. Adapun sub acaranya, di sini sama saja ya dengan acara tadi yang hari pertama. Saya lanjutkan ke acara yang ketiga, yaitu pelaksanaan lomba mulai pukul 8.15 sampai pukul 10.15. Lombanya yang dilaksanakan pada hari kedua ini yaitu lomba merangkak bayi, lomba mewarnai kategori A, lomba mewarnai kategori B, lomba hafalan doa sehari-hari, dan yang kelima lomba menyanyi Islami. Adapun ruangannya nanti bisa dijelaskan ketika acara sudah berlangsung. Selanjutnya, acara yang keempat yaitu coffee break mulai pukul 10.15 sampai 10.45. Pelaksanaannya di teras SDIT Salman Al-Farisi. Dilanjutkan acara yang terakhir yaitu penutupan mulai pukul 10.45 sampai 11.30. Adapun sub acaranya mencakup penutupan, tilawatil Quran, sambutan Kepala SDIT Salman Al-Farisi, dan yang terakhir pengumuman juara. Jadi seperti itu informasi mengenai rundown acara PAS di hari pertama maupun hari kedua. Dan untuk selanjutnya saya berikan kesempatan kepada ayah bunda para peserta PAS, lomba PAS, untuk menyampaikan pertanyaan terkait informasi yang dirasa belum dipahami. Informasi rundown acara PAS yang barangkali mau ditanyakan, monggo bisa dengan raise hand dulu ya. Silakan. Ya, Ibu Dona Fitriani. Monggo silakan. Saya berikan kesempatan untuk mengungkapkan pertanyaannya ya, Ibu Dona Fitriani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, saat ini nanti kan daftar ulang itu apa saja yang perlu dibawa? Ya, Bu. Mohon maaf tadi suaranya agak terputus-putus, bisa diulangi ya? Halo, apakah suara saya terdengar? Iya, silakan. Nanti saat pelaksanaan daftar ulang itu apa saja yang perlu kita bawa, Ustazah? Ya, baik. Itu saja pertanyaannya, Bu Dona Fitriani. Ya. Baik. Adakah pertanyaan lagi? Ya, baik Ibu Musdalifah. Monggo silakan. Musdalifah Ambar Kusumawati. Monggo silakan Ibu Musdalifah Ambar Kusumawati. Mic-nya Bu Musdalifah. Baru dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini yang ingin saya tanyakan tentang
tahun-tahun yang sudah dibagi tentang pelaksanaan lomba hafalan doa sehari-hari, Us. Apakah nanti peserta ini diminta untuk melafalkan doa sehari-hari, ataukah peserta ini bebas memilih doa mana yang mau dilafalkan, seperti itu? Saya kira cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Musdalifah. Kami tampung dulu. Oke. Adakah pertanyaan lagi ya? Silakan bisa raise hand. Baik. Masih kami tunggu ya. Satu pertanyaan lagi. Baik, dari TK Pertiwi Alas Dowo. Sebentar. Ini ada yang bertanya dari TK Pertiwi Alas Dowo. Ketika registrasi, apakah peserta harus sudah datang atau boleh gurunya dulu yang registrasi? Oke, kami tampung. Baik, untuk 3 pertanyaan tadi, saya jawab dulu, nggih. Yang pertama, tadi pertanyaan dari Ibu Dona Fitriani. Saat pendaftaran ulang, tadi berkas apa saja yang perlu dibawa, seperti itu ya. Jadi untuk pendaftaran ulang, tidak perlu membawa berkas apapun. Karena kami sudah merekap data, panitia FAS itu sudah merekap data, jadi tinggal peserta itu daftar ulang kepada panitia untuk mengecek namanya sudah tersedia dan peserta itu tinggal mendapatkan nomor peserta, seperti itu saja. Jadi tidak perlu tidak perlu ada berkas yang dibawa ketika pendaftaran ulang tersebut. Begitu ya, Ibu Dona Fitriani. Dan yang kedua, pertanyaan dari Ibu Musdalifah Ambar Kusumawati. Mengenai pelaksanaan lomba hafalan doa sehari-hari, apakah peserta diminta untuk membacakan doa tertentu, ataukah peserta secara langsung membacakan doa tersebut tanpa diminta, seperti itu ya yang saya tangkap. Untuk itu, jawabannya nanti bisa ditemukan ketika penjelasan syarat dan ketentuan lomba. Nanti ada ya, Bu. Nanti kita coba ikuti dulu. Nah, setelah ini nanti ya, setelah penjelasan rundown acara. Gitu ya, Ibu Musdalifah Ambar Kusumawati. Selanjutnya, pertanyaan dari TK Pertiwi Alas Dowo. Ketika registrasi, apakah peserta harus sudah datang atau boleh gurunya dulu yang datang? Nah, ini karena menyangkut dengan peserta lomba langsung, ya. Di situ peserta lomba akan diberikan nomor peserta. Kalau dari kami sendiri menyarankan peserta memang harus datang ketika registrasi ulang. Nah, seperti itu. Tapi kalau tidak memungkinkan, gurunya dulu
yang handle tidak apa-apa. Yang terpenting ketika pelaksanaan lomba, peserta itu sudah ada di lokasi. Seperti itu ya. Baik, saya rasa cukup. Atau mungkin ada yang bertanya lagi? Di sini saya sambil membuka chat. Ini banyak yang menanyakan nanti terkait dengan syarat dan ketentuan lomba ya, penjelasannya. Us mau tanya untuk kategori lomba anak balita lari, maksudnya itu yang ditinggal 14 atau 15 tahun. Ini maksimal 3 tahun ya untuk kategori lari. Nanti juga penjelasannya bisa disimak ketika ada penjelasan syarat dan ketentuan lomba. Maaf Us, untuk lomba mewarnai kategori A dan B bedanya apa nggih ngoten ya itu. Ini juga sama, nanti lebih jelasnya di syarat dan ketentuan lomba. Untuk lomba fashion show lagunya apa ya Us, dan untuk tema mewarnai apa. Ini juga sama ya. Saya cari saja pertanyaan terkait dengan rondon. Oke, ini saya ikuti di chat, sepertinya belum ada yang terkait dengan rondon. Ini ada dari SDIT. Ya baik. Yang mau bertanya silahkan resen dulu. Sepertinya cukup ya, karena tadi saya cek banyak pertanyaan yang larinya ke syarat dan ketentuan lomba. Kalau memang seperti itu, saya cukupkan untuk informasi rondon acara PAS. Oh iya, baik. TK Parmadi Rahayu Pakis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau bertanya untuk usia. Apakah usia itu maksimal 6 tahun, kan lebih 2 bulan, atau boleh tidak ya? Itu usia di semua lomba atau lomba tertentu ya? Lomba fashion show, kemudian doa sehari-hari, terus adzan dan iqomah mewarnai. Baik, berarti itu maksudnya juga di syarat dan ketentuan lomba ya nantinya ya penjelasannya. Baik, kita tampung dulu ya, Bunda. Terus yang pertama, yang kedua, untuk pola lantainya itu lurus apa bentuk T? Itu untuk fashion show ya? Iya. Bolehkah memakai permata pada saat fashion show itu loh Us, riasnya boleh pakai bulu mata. Terus? Terus untuk mewarnai kan kelas itu berapa dan waktunya berapa menit? Untuk Iya, baik. Terima kasih. Sementara itu dulu Us. Nanti kalau ada sesuatu nanti. Ya. Ya, sepertinya terkendala sinyal ya. Tapi saya sudah menangkap pertanyaan dari Bunda.
Oke. Yang pertama tadi terkait usia. Apakah Oke. peserta lomba fashion show mewarnai adan dan iqomah itu boleh 6 tahun ke atas? Tadi disebutkan Oke. 6 tahun lebih 2 bulan, seperti itu ya. Karena usia TK-nya ada yang sampai 6,5 Bunda. Siap, itu pertanyaan pertama. Yang kedua, Oke. tentang pola lantai fashion show, Ya. itu seperti apa? Berbentuk T ataukah yang lain, ngoten ya Bunda? Oke. Dan tadi juga ada pertanyaan terkait perhiasan ya. Bolehkah Ya. memakai bulu mata? Seperti itu ya. Oke. Terkait fashion show ya itu. Oke. Terus Oke. pertanyaan selanjutnya tentang mewarnai. Lomba mewarnai kertas itu berapa menit itu ya. Baik, kami tempung terlebih dahulu pertanyaan dari Bunda, dan karena di sini fokusnya baru di rundown, jadi saya jawab saja terkait waktu berapa menitnya tadi ya. Ya. Karena yang lain itu sudah masuk ke penjelasan syarat dan ketentuan lomba. Seperti itu ya Bunda ya. Waktu berapa menit, nah sama dengan lomba yang lain Bunda. Jadi perlu diketahui bahwa lomba itu kan di hari ke-15 sampai pukul 10.15, berarti kurang lebih 2 jam. Oh ya. Nah, seperti itu ya Bunda. Bisa diterima ya jawaban dari kami? Bisa, nggih. Terima kasih. Terima kasih kembali Bunda-bunda dari TK Parmadi Rahayu ya, Pakis ya. Iya. Yang untuk pertanyaan lainnya nanti kita simak terlebih dahulu penjelasan dari Ustadz Umam ya tentang syarat dan ketentuan lomba. Seperti itu ya Bunda ya. Dengan Bunda siapa ini? Dengan Bunda Uni Sri Wahyuni. Ya, Bunda Uni Sri Wahyuni. Kita kasih aplaus terlebih dahulu kepada Bunda Uni Sri Wahyuni. Keren Terima sekali kasih. baru menyimaknya. Warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas partisipasinya. Dan terima kasih juga kepada para ayah bunda peserta PAS yang sudah menyempatkan diri untuk bertanya. Dan saya kira cukup untuk penjelasan rundown acara PAS. Ya, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi. Dan pertanyaannya tadi kebanyakan berkaitan dengan syarat dan ketentuan lomba. Jadi saya lanjutkan saja acaranya, yaitu acara yang ketiga, penyampaian Ketua Umum Milad ke-10 SDIT Salman Al-Farisi, Ustadz Lisa Khairul Umam SPDI. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya terima kasih untuk waktu yang telah diberikan kepada kami untuk menyampaikan penjelasan selanjutnya terkait dengan syarat dan juga ketentuan lomba beserta dengan teknis lomba yang nanti akan kita selenggarakan di agenda Festival Anak Solih Salva tahun 2022. Jadi tadi sudah cukup banyak pertanyaan-pertanyaan yang memang menjurusnya lebih kepada teknis pelaksanaannya. Jadi ini mohon izin untuk menyampaikan terlebih dahulu terkait dengan teknis dan juga pelaksanaannya itu seperti apa untuk seluruh cabang lomba. Jadi untuk cabang lomba yang akan kami sampaikan. Dimulai dari lomba yang pertama yang akan saya sampaikan, sambil panjenengan semua juga bisa menyimak
terkait dengan syarat ketentuan yang telah kami buat ini. Nanti insya Allah file dari ini juga akan kami bagikan. Termasuk tadi di di chat ada yang nanya juga untuk file rundown itu nanti dibagikan. Iya, nanti juga akan kami bagikan. Jadi habis TM, habis technical meeting ini memang apa saja yang kami share pada hari ini itu nanti akan kami bagikan ke grup FAS yang telah kami buat itu. Baik, untuk yang pertama adalah lomba azan dan juga iqomah. Di mana lomba azan dan iqomah ini nanti kita laksanakan pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2020 di DIT Salman Al. Nanti tempatnya ada di salah satu ruang kelas kita. Kemudian untuk syarat dan juga peserta, syarat peserta dari lomba azan dan iqomah ini yang pertama dia laki-laki. Kemudian dia itu boleh merupakan siswa aktif di TPA, KB, TK, RA, atau dia juga tidak sekolah juga boleh. Belum sekolah maksudnya. Yang menjadi dasar dari pelaksanaan ini untuk syarat pesertanya itu dia harus berusia maksimal adalah 6 tahun. Maksudnya 6 tahun lebih itu boleh. Misal 6,1, 6,2, 6,5, 6,10 itu juga masih bisa. Tetapi kalau sudah masuk di 7, nah itu yang tidak diizinkan di situ. Jadi tadi kalau ada pertanyaan untuk cabang lomba untuk Festival Anak Sholih ini kalau usianya masih ada usia 6-nya gitu. Jadi masih 6 tahunnya belum jalan di 7 itu masih kita perbolehkan untuk mengikuti lomba ini. Ada banyak cabang lomba sebenarnya kecuali lomba lari batita sama lomba merangkak bayi itu ketentuan untuk usianya masih sama. Jadi adalah 6 tahun bisa lebih. Kemudian yang selanjutnya untuk lomba adzan dan iqomah peserta memakai busana muslim yang sopan dan juga menutup aurat. Untuk ketentuan lomba, teknis pelaksanaannya seperti ini, peserta diharapkan sudah harus datang dan berada di lokasi setidaknya adalah 10 menit sebelum lomba dimulai. Kemudian peserta mengawali penampilan dengan salam. Jadi nanti ketika dipanggil pesertanya, dia langsung bisa mempersiapkan diri dan mengawalinya dengan salam. Kemudian peserta melantunkan azan dengan baik dan juga benar. Untuk lagu yang dipakai sebenarnya tidak ada ketentuan, yang penting azan yang dikuasai oleh anak tersebut. Selesai melaksanakan azan, melantunkan azan, kemudian disambung dengan melantunkan iqomah. Peserta menutup penampilan dengan salam. Selesai iqomah, maka langsung ditutup dengan salam. Durasi maksimal oleh tiap-tiap peserta dalam menampilkan menampilkan azan dan iqomahnya itu maksimal 7 menit. Itu untuk ketentuan lomba azan dan iqomah. Digeser ke bawah, Us. Untuk kriteria penilaian sendiri untuk lomba azan dan iqomah itu meliputi 4 aspek. Yang pertama adalah keindahan suaranya, kemudian mahrajnya, tajwid, dan juga adabnya. Untuk juara di lomba azan dan iqomah nanti kita akan ngambil 3 juara terbaik, meliputi juara 1, juara 2, dan juga juara 3 dengan hadiah berupa piala, piagam penghargaan, serta bingkisan. Itu adalah terkait dengan lomba azan dan iqomah. Kemudian yang kedua, ada lomba hifdzil Quran. Nah, lomba hifdzil Quran nanti kita laksanakan pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 yang bertempat di salah satu ruang kelas dari SDIT Salman Al Farisi. Ruangnya ruang apa? Nanti kita akan cantumkan di rundown, dan rundownnya nanti kita akan share di grup untuk keperluan kelancaran itu. Kemudian selanjutnya untuk syarat peserta. Nah, di lomba hifdzil Quran ini syarat pesertanya boleh laki-laki, boleh perempuan. Peserta merupakan siswa aktif TPA, KB, TK, RA, atau dia belum sekolah juga diizinkan.
Usia maksimalnya berapa? 6 tahun. 6 tahun lebih boleh, yang penting tidak di angka 7 gitu. Kemudian dia berbusana muslim atau muslimah yang sopan dan juga menutup aurat. Itu adalah terkait dengan syarat peserta. Sedangkan untuk ketentuan lombanya, peserta sudah berada di lokasi untuk melaksanakan lomba setidaknya 10 menit sebelum lomba itu mulai. Kemudian peserta duduk standby di lokasi masing-masing, mengawal penampilan dengan salam, ta'awud, dan juga basmalah. Lanjut. Peserta melantunkan surah wajib. Nah, untuk hifdzil Quran ini ada surah wajib dan juga ada surah pilihannya. Nah, surah wajib yang harus ditampilkan oleh masing-masing peserta ketika dipanggil nih, nomor 1, maju gitu kan. Kemudian dia melantunkan surah wajibnya. Nah, surah untuk hifdzil Quran ini adalah surah Al-Kafirun. Usai melaksanakan panggilan dengan membacakan atau lantunkan surah wajib Al-Kafirun, kemudian juri akan memberikan ayat untuk dilanjutkan kepada para peserta. Nah, materi yang harus dipersiap di surah pilihan untuk nanti dilanjutkan oleh peserta ini adalah surah Al-Asr sampai dengan surah An-Nas. Materi yang harus disiapkan di situ. Peserta menutup penampilan dengan salam, sedangkan durasi maksimalnya untuk peserta tampil ini adalah 7 menit. Untuk kriteria penilaiannya sendiri meliputi kelancaran, tajwid, adab, lagu, atau suaranya. Lagu yang nanti ditampilkan ketika hifdzil juga bebas, tergantung yang dikuasai oleh peserta tersebut. Untuk ketentuan juara sama, nanti kita akan ambil juara 3 terbaik, meliputi juara 1, 2, dan 3, dengan hadiah berupa piala, piagam penghargaan, serta bingkisan menarik. Kemudian lomba yang 3 di sini adalah lomba tartil Quran. Nah, untuk waktunya sendiri, lomba tartil Quran ini dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022 yang bertempat di salah satu ruang kelas SDIT Salman Al-Farisi Tayu. Adapun syarat dari peserta lomba tartil Quran, ini dia bisa laki-laki, bisa perempuan. Peserta itu juga merupakan siswa aktif di KB boleh, di TK, RA, atau lainnya, atau dia belum bersekolah juga diizinkan dengan batasan usia maksimal itu adalah lebih dari 7 tahun. Artinya 6 tahun lebih masih diperbolehkan. Seperti itu. Kemudian dia berbusana muslim ataupun muslimah, sopan juga menutup aurat. Nah, untuk ketentuan lombanya sendiri, sama kayak tadi, peserta harus datang setidaknya 10 menit sebelum pelaksanaan lomba itu dimulai. Peserta tampil diawali dengan salam, bacaan ta'awud, dan basmalah. Peserta bebas memilih irama yang dikuasai. Materi lomba untuk nanti dia bacakan surahnya, tartilnya itu adalah dari surah Ad-Duha sampai dengan surah An-Nas. Peserta membacakan salah satu surah melalui kupon undian yang dipilih secara acak. Peserta menutup penampilan dengan salam. Untuk durasi tampil peserta kurang lebih adalah 7 menit. Itu terkait dengan lomba tartil Quran. Sedangkan untuk kriteria penilaiannya adalah fasohah, mahraj, tajwid, dan juga keindahan suara. Ketentuan juara nanti akan diambil 3 terbaik meliputi juara 1, 2, dan 3 dengan hadiah sama seperti lomba-lomba sebelumnya tadi. Itu terkait dengan lomba tartil Quran. Yang keempat adalah lomba merangkak bayi. Nah, lomba merangkak bayi ini nanti kita akan laksanakan pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022. Ini tempatnya perlu kita revisi nanti. Insya Allah nanti kita untuk tempatnya di gedung sebelah ya. Jadi di PAUD IT Salman Al-Farisi. Letaknya bersamping
bersampingan lah dengan SD kita. Jadi nanti tidak perlu jauh-jauh. Untuk syarat peserta dari lomba merangkak bayi ini sendiri, boleh laki-laki, boleh perempuan, di mana pesertanya itu adalah berusia maksimal 12 bulan per bulan ini, per Desember 2022. Peserta mendaftarkan diri dengan menyertakan fotokopi akte kelahiran. Nah, ini bagi yang memiliki akte kelahiran, anaknya bisa dibawa akte kelahirannya nanti ketika registrasi ulang. Kalau yang selain merangkak sama lari, tidak perlu menyertakan akte, nggih, karena sebagian juga sudah kita data melalui form pendaftaran kemarin. Tapi untuk yang merangkak bayi sama lari, kita butuh akte kelahiran untuk dibawa nanti pas registrasi ulang. Ketentuan lomba dari lomba merangkak bayi, peserta datang 10 menit sebelum lomba dimulai. Perlombaan nanti dibagi menjadi beberapa kelompok. Jadi setiap kelompok nanti terdiri atas 4 peserta lomba. Jadi setiap 4 peserta lomba itu nanti akan dipertandingkan di lintasannya masing-masing. Jadi ada 4 lintasan, diisi 4 bayi, dan mereka merangkak bareng-bareng di satu sesinya. Satu sesi selesai, nanti dilanjut sesi yang kedua. Nah, setiap sesi itu nanti akan diambil 2 bayi dengan merangkak tercepat. Lalu 2 dalam setiap sesinya akan difinalkan. Nah, nanti yang dengan waktu paling baik, paling cepat, dia akan kita ambil 3 pemenangnya, 3 juara untuk lomba merangkak bayi tercepat setelah babak final penyisian dan masuk final tadi itu. Untuk kriteria penilaiannya sendiri ada 2, kecepatan merangkak bayi menuju finish dan ketepatan jalur merangkak bayi yang ada di lintasan. Selanjutnya untuk juara tadi sudah nggih, juara 1, 2, 3 dengan hadiah yang sama. Kemudian lomba lari batita. Pelaksanaannya adalah hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022, bertempat di Gedung PAUD IT Salman Al Farisi. Nanti kita revisi untuk tempatnya ini, letaknya berdampingan dengan SD IT Salman Al Farisi. Syarat pesertanya boleh laki-laki, boleh perempuan, dengan batasan usia maksimal pada bulan Desember ini adalah 3 tahun. Peserta nanti juga mendaftarkan diri dengan menyertakan fotokopi akte kelahiran. Adapun ketentuan lomba dari lari batita ini, yang pertama, peserta harus datang setidaknya 10 menit sebelum lomba itu dimulai. Peserta lari di lintasan yang telah panitia tentukan. Panitia menyediakan 4 jalur lintasan dengan panjang kurang lebih adalah 10 meter. Jadi nanti setiap 4 bayi yang akan dipertandingkan ada di 4 lintasan itu. Nanti bayi yang paling cepat, ya, sesuai dengan waktu dan juga tepat sesuai dengan jalur, kita ambil 3 terbaik dari pelaksanaan lomba ini. Selanjutnya, Us, bawah. Nah, ini kriteria penilaiannya tadi sudah ya, kecepatan dan juga ketepatan. Kecepatan batita lari menuju finish dan ketepatannya ketika dia berada di jalur yang sudah ditentukan. Ketentuan juara diambil 3 terbaik dengan hadiah yang sama. Selanjutnya. Nah, ini yang peserta paling banyak di lomba mewarnai. Ini yang perlu untuk kita sama-sama perhatikan. Jadi untuk lomba mewarnai, ya, lomba mewarnai nanti kita laksanakan pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022, yang bertempat di gedung SDIT Salman Al Farisi. Jadi seluruh cabang lomba itu kita laksanakan di gedung SDIT Salman Al Farisi, kecuali yang itu tadi, yang lomba lari sama lomba merangkak. Adapun syarat peserta dari lomba mewarnai ini adalah dia boleh siswa laki-laki ataupun perempuan yang bersekolah di TPA, KB, TK, RA, ataupun dia belum bersekolah juga kami izinkan dengan usia batasan maksimal 6 tahun. Lebih sedikit boleh, asalkan tidak sampai mencapai usia 7 tahun atau lebih. Seperti itu, nggih. Jadi kalau sudah masuk di angka 7 tahun, nah itu yang kita tidak perkenankan. Artinya kalau masih ada usia 6 tahunnya, 6 lebih sekian,
ya masih kita izinkan untuk mengikuti lomba ini. Dia ketika nanti untuk seragamnya gitu, seragam peserta dari awal tadi kan busananya muslim kelihatannya ini. Untuk seragam nanti itu pas waktu pelaksanaan lebih ke pakai seragam sekolahnya jika sudah sekolah ya. Sesuai dengan hari dia masuk pada hari tersebut. Misal hari Rabu seragamnya apa ya udah pakai itu kalau yang sudah sekolah. Kalau yang belum sekolah pakai busana muslim yang sopan dan menutup aurat. Nah, untuk lomba mewarnai untuk lomba yang mewarnai, ketentuan pesertanya adalah peserta datang 10 menit sebelum lomba itu dimulai. Nah, lomba mewarnai itu nanti terbedakan atas 2 kategori, ya kan? Kita sudah pisahkan kategorinya, ada kategori A sama kategori B. Yang membedakan apa? Nah, untuk yang kategori A itu nanti dia usianya adalah di bawah 5 tahun. Sedangkan untuk kategori B, usianya nanti adalah di atas 5 tahun. Waktunya untuk mewarnai ini maksimal durasinya adalah 2 jam. Alat mewarnai yang digunakan oleh masing-masing peserta itu adalah krayon atau pensil warna yang umum, yang pada umumnya. Jadi bukan yang khusus gitu ya. Peserta membawa peralatan mewarnai secara mandiri, meliputi krayon, pensil warna yang sifatnya umum, meja gambar. Jadi meja gambar itu nanti juga disediakan oleh mandiri, oleh masing-masing peserta. Kita hanya memfasilitasi ruang, kemudian media gambar, ya, media gambar atau media mewarnainya itu yang nanti kita akan sediakan di sini. Nah, untuk media mewarnainya sendiri itu nanti kita akan memakai kertas ukuran A3. Okay. Jadi kertasnya ukuran A3, temanya itu nanti adalah tentang anak solih, ya kan? Anak solih atau tema-tema yang sifatnya Islami. Pengumuman pemenang akan diinfokan paling lambat 1 jam setelah pelaksanaan lomba. Peserta tidak boleh meninggalkan lokasi saat perlombaan berlangsung kecuali ke toilet. Peserta tidak diperbolehkan dibantu guru maupun pendamping saat pelaksanaan lomba berlangsung. Jadi harapannya nanti ketika anak-anak melaksanakan lomba mewarnai, yang berada di dalam ruang lomba mewarnai itu hanya anak-anak sendiri. Sedangkan para pendamping, orang tua itu berada di luar untuk melihatnya. Dewan juri nanti terdiri atas 3 orang. Untuk kriterianya sendiri meliputi kreativitas, keindahan, dan juga kerapian. Untuk juara kita ambil juara 3 terbaik dengan hadiah yang sama seperti di awal tadi. Itu berkaitan dengan lomba mewarnai. Selanjutnya ada lomba hafalan doa sehari-hari. Dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2022. Yang bertempat di salah satu ruang SDIT Salman Al-Farisi Tayu. Adapun syarat peserta dari lomba ini bisa laki-laki, bisa perempuan, peserta berusia maksimal 6 tahun per Desember 2022, lebih sedikit tidak apa-apa, yang penting tidak sampai di angka 7 tahun. Kemudian untuk seragam, berpakaian sopan dan juga menutup aurat yang belum sekolah. Jadi kalau sudah sekolah ya memakai seragam pada umumnya, hari efektif itu pakainya apa. Ketentuan lomba untuk hafalan doa sehari-hari, peserta melakukan registrasi ulang pada panitia untuk mendapatkan nomor peserta. Peserta menunggu giliran tampil di ruang tunggu lomba. Sudah harus ada di ruang setidaknya 10 menit sebelum lomba dimulai. Peserta memasuki ruangan lomba, kemudian mengawali penampilan dengan salam, ta'awud, basmalah, dan juga judul doanya yang akan dibacakan itu apa. Nah, doa yang dibacakan untuk doa wajibnya itu ada 2. Yang pertama adalah doa untuk kedua orang tua. Yang kedua adalah doa selamat dunia akhirat. Habis membacakan doa wajib, kemudian dilanjutkan dengan membaca salah satu doa pilihan yang nanti disediakan oleh juri. Nah, pilihannya itu apa nanti? Bisa meliputi doa sebelum makan, doa sesudah makan, doa
sebelum tidur, doa bangun tidur, doa masuk kamar mandi, dan juga doa keluar kamar mandi. Nanti salah satu dari 6 doa tersebut akan ditampilkan sebagai doa pilihannya. Jadi secara nggak langsung nanti peserta membacakan 3 doa, 2 doa wajib dan 1 doa pilihan. Peserta tampil dengan durasi maksimalnya adalah 7 menit. Peserta mengucapkan salam penutup sebelum keluar dari ruang lomba. Ketika selesai nih, selesai tampil, lalu menutup dengan salam. Kriteria penilaiannya meliputi adab dan juga penampilan, tajwid dan juga fasohah. Untuk ketentuan juara sendiri nanti diambil 3 juara yang paling baik, juara 1, juara 2, dan juara 3 dengan hadiah yang sama seperti ketentuan awal tadi. Untuk yang LCCI kita tidak ada, dilanjutkan saja Us. Selanjutnya adalah lomba fashion show Islami. Nah, untuk lomba fashion show Islami ini nanti kita akan laksanakan di hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022 yang bertempat di halaman. Nanti kita sedia lokasinya itu di halaman SDIT Salman Al-Farisi Tayu. Untuk syarat pesertanya sendiri, dia bisa laki-laki dan bisa juga siswa perempuan dengan batasan usia maksimal adalah 6 tahun, tidak sampai di 7 tahun. Jadi 6 tahun per Desember 2022 sama seperti syarat-syarat peserta ketentuan umur yang lainnya tadi. Nah, peserta merupakan siswa aktif di TPA, KB, TK, RA, atau belum sekolah juga kami persilahkan untuk mengikuti lomba ini. Yang penting usianya masih sesuai. Mereka menggunakan pakaian yang sopan dan juga menutup aurat dan sesuai dengan busana-busananya yang Islami, fashion show-nya. Untuk ketentuan lombanya itu sendiri, peserta diharapkan sudah hadir kurang lebih 10 menit sebelum lomba dimulai. Kemudian peserta menggunakan nomor urut dan tampil sesuai dengan nomor urutnya masing-masing. Peserta harus menggunakan busana yang muslim ataupun muslimah, syar'i, tidak menerawang dan juga tidak membentuk badan atau dalam tanda kutip terlalu ketat seperti itu ya. Peserta membawa perlengkapan mandiri berupa properti maupun aksesoris pendukung asalkan tidak berlebihan. Make up yang dipakai juga natural, tidak berlebihan. Peserta diberikan durasi waktu untuk tampil show itu kurang lebih adalah sekitar 5 menit untuk tampil di atas panggung. Adapun kriteria penilaiannya sendiri meliputi ekspresi wajah, mimik wajahnya itu, meliputi make up-nya yang tidak tebal atau dalam tanda kutip natural, busananya yang dipakai adalah syar'i, gaya ketika dia melakukan fashion show meliputi kelincahannya, kepatutannya, dan caranya dia berjalan di panggung, itu menjadi aspek penilaiannya, serta busananya itu harus syar'i sesuai dengan umur mereka, kesesuaiannya dengan aksesoris penunjang busananya, serta dari keindahan baju yang ditampilkan oleh masing-masing peserta. Adapun untuk ketentuan juara dan juga hadiah, sama seperti tadi, kita akan mengambil juara 3 terbaik dengan hadiah berupa piala, piagam penghargaan, serta bingkisan. Selanjutnya adalah mengenai lomba menyanyi Islami. Nah, untuk lomba menyanyi Islami ini kita akan laksanakan pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 yang bertempat di halaman SDIT Salman Al-Farisi Tayu. Adapun syarat dari peserta dari lomba menyanyi Islami ini meliputi dia boleh siswa laki-laki ataupun perempuan dengan batasan usia maksimal adalah 6 tahun, tidak sampai di angka 7 tahun per Desember 2022, dan peserta merupakan siswa aktif TPA, KB, TK, RA, atau belum sekolah juga boleh. Peserta menggunakan pakaian yang muslim ataupun muslimah yang sopan. Adapun ketentuan lombanya, peserta datang 10 menit sebelum lomba dimulai. Lagu yang dilombakan adalah lagu Islami.
File lagunya itu disiapkan mandiri oleh peserta. File lagu dikirim ke panitia paling lambat H-3 pelaksanaan lomba. Jadi setidaknya hari Senin nanti file lagu musiknya itu yang harus sudah terkirim ke panitia. Selanjutnya, Us. Peserta menyerahkan lirik lagu secara tertulis ketika daftar ulang. Jadi selain file musik dikirim ke panitia sebelum pelaksanaan ya atau H-3, untuk file liriknya juga diketik lalu disampaikan, diserahkan kepada panitia nanti ketika registrasi ulang. Nah, setiap peserta nanti akan dibatasi waktu kurang lebih 10 menit untuk satu kali tampil maksimalnya. Peserta tidak boleh meninggalkan lokasi saat perlombaan berlangsung kecuali ke toilet. Adapun kriteria penilaian dari lomba menyanyi Islami ini meliputi yang pertama, penguasaan lagu ataupun lirik, performance, ketepatan nada, kemampuan olah vokal, penampilan, serta ketepatan waktu. Adapun untuk ketentuan juara dan hadiah, sama seperti tadi yang saya sampaikan di awal, akan diambil 3 juara terbaik dengan hadiah berupa piala, piagam penghargaan, serta bingkisan menarik. Selanjutnya lomba online. Lomba Dai Cilik akan dilaksanakan secara online. Nah, pesertanya adalah laki-laki ataupun perempuan, untuk usia juga sama, boleh lebih dari 6 tahun, yang penting tidak sampai di angka 7 tahun. Peserta merupakan siswa aktif di TPA, KB, TK, RA, atau belum sekolah juga boleh, asalkan usianya juga masih masuk dan mendukung. Kemudian peserta menggunakan pakaian yang sesuai dengan tema dai-nya yang ditampilkannya. Untuk ketentuan lomba, nanti peserta mengirimkan video dai cilik kepada panitia lomba dengan cara diupload, dinamai dulu filenya. Nama peserta, underscore cabang lomba, underscore sekolah asal, underscore alamat peserta. Lalu diunggah ke Google Drive, pastikan setelannya adalah publik supaya kita bisa mengakses dan melihatnya. Kemudian linknya di-share ke panitia untuk lomba dai cilik, nanti bisa langsung menghubungi Ustazah Tuti dengan nomor WA yang tercantum di sana, yaitu 0823 1387 6822. Adapun untuk ketentuan konten, durasi video itu seperti ini, video opening 30 detik, video intinya maksimal 5 menit, video closingnya kurang lebih 15 detik. Untuk video opening dan closing kita sediakan, nanti tinggal digabung. Kemudian untuk video inti yang perlu panjenengan siapkan. Video opening dan closing bisa didapat dengan mengunduh nanti di YouTube Salva atau di website kami www.salva.sch.id. Peserta dapat memilih salah satu tema yang telah disediakan panitia, meliputi tema pertama adalah Birrul Walidain, yang kedua cinta tanah air, dan yang ketiga pentingnya menuntut ilmu. Pengumpulan video paling lambat dilaksanakan, distorkan adalah 2 Januari 2023. Jadi ini masih agak punya waktu untuk mempersiapkan kontennya. Video yang dikirimkan adalah original dan belum pernah diikutsertakan dalam jenis lomba apapun. Konten video juga harus yang baik. Maksudnya tidak mengandung unsur sara, kata-kata kotor, maupun hasutan. Untuk kriteria penilaiannya sendiri meliputi penampilan, kreativitas, dan juga like and view via YouTube. Ketentuan juara nanti akan diambil 1 peserta dengan penampilan terbaik, like and view and share juga terbaik, dan nanti akan mendapatkan hadiah berupa uang pembinaan. Keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Untuk lomba cerita Islamik, kurang lebih syarat dan juga teknis ketentuannya sama dengan lomba cilik. Jadi peserta bisa laki-laki ataupun perempuan, berusia maksimal 6 tahun, tidak boleh lebih dari 7 tahun. Peserta siswa aktif di TPA, KB, TK, RA, atau belum bersekolah juga boleh. Peserta berpakaian muslim ataupun muslimah sesuai dengan cabang lomba yang diikuti.
Untuk ketentuan lomba sama, peserta mengirimkan video cerita Islami kepada panitia lomba dengan format nama file adalah nama peserta, kemudian underscore cabang lomba, underscore sekolah asal, underscore alamat peserta, lalu diunggah ke Google Drive masing-masing dengan setelan publik, lalu link dari file tadi di-share kepada panitia lomba, dalam hal ini adalah Ustazah Is dengan nomor WA 0822 6079 5408. Selanjutnya untuk ketentuan konten sama kayak tadi, meliputi opening, inti, sama closing. Opening 30 detik, intinya kurang lebih 5 menit, closingnya kurang lebih 15 detik. Untuk video opening dan closing bisa diperoleh di YouTube atau di website kami. Kami yang menyediakan sudah ada insya Allah. Untuk kontennya dari panjenengan sendiri. Dan maksimal setelah ditambahkan opening sama closing, videonya tidak lebih dari 7 menit. Dengan tema video dari lomba ini, Dai Cilik, cerita Islami ini adalah kisah Nabi dan juga Rasul, serta kisah para sahabat. Maksimal pengumpulannya kapan? Tanggal 2 Januari 2023. Dan video yang dikirimkan adalah original, belum pernah diikutsertakan dalam lomba apapun, tidak mengandung unsur-unsur yang tidak baik, tidak mengandung unsur sara, kata-kata kotor, hasutan. Sedangkan untuk kriteria penilaiannya sendiri, penampilan, kreativitas, dan juga like and view. Untuk ketentuan juara dari pelaksanaan ini adalah akan diambil 1 dengan penampil terbaik dan akan memperoleh uang pembinaan. Nah, kurang lebih itu terkait dengan syarat, ketentuan, serta teknis pelaksanaan lomba dari kami. Jika ada hal-hal yang kiranya kurang jelas, monggo bisa tanyakan di sesi ini. Saya kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih. Terima kasih kepada Ustadz Umam yang telah menyampaikan syarat dan ketentuan lomba. Selanjutnya, kita sampai ke kesempatan untuk bertanya. Tapi tadi sudah ada pertanyaan di awal yang terkait dengan syarat dan ketentuan lomba. Yang pertama tadi dari Ibu Musdalifah Ambar Kusumawati mengenai pelaksanaan lomba hafalan doa sehari-hari. Apakah peserta diminta oleh Dewan Juri untuk membacakan doa terlebih dahulu, ataukah peserta secara mandiri langsung membacakan doanya? Seperti itu ya. Jadi di sini supaya kita bisa efektif pertanyaan sudah disampaikan. Jadi untuk pertanyaan yang bisa saya jawab, akan saya jawab, dan nanti beberapa pertanyaan yang lain nanti bisa diperjelas oleh Ustadz Umam, seperti itu. Dan terkait dengan lomba hafalan doa ini, kebetulan saya sendiri yang menjadi juri. Jadi tadi sudah dibahas, setelah peserta melakukan registrasi ulang, selanjutnya diarahkan untuk ke lapangan pembukaan ya. Selanjutnya menuju ke lokasi lomba. Dan di situ tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Umam, peserta memulai dengan membaca salam dulu ya, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau dengan cara yang lebih menarik lagi ala anak-anak ya. Selanjutnya ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Seperti itu. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Serta tanpa dibaca oleh Dewan Juri terlebih dahulu, langsung sampaikan judul doa yang akan dibacakan. Misalnya, di situ kan ada doa yang wajib dan doa yang pilihan. Untuk doa wajib ada 2 doanya, yaitu doa untuk kedua orang tua, Allahumma ufirli wali atau ada doa untuk orang tua versi lain, monggo silahkan.
Dan yang kedua itu ada doa selamat dunia akhirat. Kalau ini sudah umum ya, Robbana atina ila akhirih. Yang terpenting, yang dinilai itu adab dan penampilannya. Sopan enggak? Nah, tajwidnya, panjang pendeknya, sudah sesuai apa belum? Dengungnya, idharnya, bacaannya, kalau memang ada apakah diterapkan atau tidak seperti itu. Fasohah, kejelasan hurufnya sesuai enggak? Nah, benar enggak? Seperti itu. Jadi tanpa menunggu Dewan Juri meminta untuk ayo doa kedua orang tua, tidak perlu seperti itu. Peserta harus sudah inisiatif sendiri ketika namanya dipanggil, langsung berdiri di depan juri, terus membacakan judul doa, misalnya doa untuk orang tua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, dan selanjutnya tadi yang sudah saya jelaskan. Atau kalau soal untuk nada boleh bebas, itu hanya sebagai contoh seperti itu. Dan dilanjutkan terus kalau sudah selesai ya doa kedua orang tua, dilanjutkan doa selamat dunia akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina ila akhirih. Seperti itu. Dan untuk doa pilihan di situ kan sudah dijelaskan. Tadi sudah dijelaskan. Ada A sampai F, ada 6 doa pilihan. Nah, di sini taktisnya adalah diundi. Jadi setelah peserta membacakan doa wajib, mengambil undian doa pilihan. Di situ ada doa sebelum makan, doa sesudah makan, doa sebelum tidur, doa bangun tidur, doa masuk kamar mandi, dan doa keluar kamar mandi. Jadi salah satu doa saja yang peserta ambil itulah yang dibaca. Misalnya dapetnya kok doa bangun tidur, ya sudah, langsung dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Disebutkanlah doa bangun tidur seperti itu. Dan waktunya durasinya 7 menit. Dan di sini ini yang perlu diwaspadai juga karena waktunya 7 menit. Nah, ayah bunda bisa melatih Ananda di rumah supaya tepat sesuai dengan waktu yang tersedia. Jangan sampai Ananda itu melewati waktu yang tersedia masih diam. Nah, kita kan antisipasinya di situ ya. Karena mungkin masih anak-anak, grogi atau bagaimana, itu mohon dimotivasi juga. Karena apa? Kalau sudah lewat 7 menit, kok Ananda belum sampai mengucapkan doanya, ya dengan terpaksa didiskualifikasi. Nah, kalau ada cuma satu doa yang diucapkan, ya berarti nilainya hanya dari satu doa tersebut. Nah, artinya di sini ya rugi ya kalau lewat batas waktu tersebut. Itu yang bisa saya jelaskan mengenai doa tadi ya. Terkait pertanyaan dengan doa tadi, saya kira cukup penjelasan saya. Selanjutnya, mengenai usia maksimal. Usia maksimal untuk lomba fashion show doa mewarnai adzan dan iqomah. Usia maksimalnya, sebagaimana yang Ustadz Umam jelaskan tadi, usianya 6 tahun per bulan Desember. Adapun kelebihannya, misalnya 2 bulan, 5 bulan, boleh. Selama tidak sampai ke 7 tahun, seperti itu. Jadi bisa ditangkap ya jawaban saya. Usianya misalnya 6 tahun lebih 2 bulan, karena tadi yang ditanyakan seperti itu, 6 tahun lebih 2 bulan, boleh silahkan, karena belum sampai ke 7 tahun. Seperti itu. Ya, jadi untuk lomba fashion show tadi yang ditanyakan lomba fashion show doa mewarnai adzan dan iqomah itu boleh usia maksimal 6 tahun, lebihnya 6 tahun 2 bulan boleh. Dan
Untuk mewarnai ya, di situ tadi kan ditanyakan untuk mewarnai juga ya. Untuk mewarnai, saya lanjutkan aja. Nanti ada pertanyaan tentang mewarnai sendiri, jadi saya simpan dulu tadi. Terkait usianya juga ya, lebih jelas. Saya nanti lanjutkan. Terkait fashion show. Nah, fashion show ini yang ditanyakan, yang pertama tadi di chat juga ya. Apakah lagu fashion show itu di-share, bisa di-share dari PJ, dari panitia sendiri, termasuk Dewan Juri. Informasi lagunya itu dari Maher Zain. Judulnya Barokallah. Tapi mohon maaf, dari Dewan Juri sendiri tidak berkenan untuk menge-share lagunya. Nah, ini kita bisa browsing sendiri nggih, Ayah Bunda. Jadi tidak perlu khawatir untuk latihan, kita bisa browsing sendiri. Nah, karena sudah familiar lagunya Maher Zain Barokallah itu. Nanti bisa latihan Ananda di rumah nggih. Dan pertanyaan selanjutnya terkait fashion show itu pemakaian bulu mata. Apakah boleh memakai bulu mata? Jadi mohon diperhatikan dulu terkait ketentuan fashion show. Tadi sudah dijelaskan juga. Poin ketiga di ketentuan lomba fashion show. Peserta harus menggunakan busana muslim atau muslimah syar'i yang tidak menerawang dan tidak membentuk badan. Nah, itu yang pertama. Nah, dari sini kita bisa lebih menjabarkan kembali tentang pemakaian bulu mata tadi. Karena pemakaian bulu mata sendiri itu tidak diperkenankan, ya. Jadi tidak perlu memakai bulu mata. Di sini itu lebih disarankan ke natural. Nah, saya perjelas lagi di sini tentang kriteria penilaian. Yang pertama itu ekspresi wajah atau mimik. Yang poin A, make up tidak tebal, natural. Jangan ampun disamakan dengan make up di pengantin Bunda yang natural mawon. Kalau memang dikasih eyeshadow ya yang natural, tidak terlalu berat, dikasih tambahan warna blush on yang natural saja. Sesuai karena di sini penekanannya sesuai umur. Nah, umurnya anak-anak pantasnya gimana? Ya yang seperti itu. Seperti itu ya Ayah Bunda. Nah, untuk terkait penampilan sendiri ya, selain make up, model make up yang natural tadi, bulu mata tadi tidak diperkenankan. Gaya pemakaian ini loh, bab itu juga tidak diperkenankan model anggun. Kadang-kala kan ada yang cepuan di atas seperti itu. Jadi mohon maaf, jangan dari panitia tidak memperkenankan memakai sanggul di atas atau cepuan seperti itu ya, yang kayak konde seperti itu di atas seperti itu. Jadi nanti kalau dilanggar ya bisa mengurangi nilai. Nah, seperti itu. Diingat-ingat itu bulu mata tidak boleh, sanggul tidak boleh, make up no menor, artinya di sini harus natural. Ya, seperti itu. Itu yang terkait dengan fashion show. Dan untuk pola lantainya di sini informasi dari Dewan Juri berbentuk angka 1 Romawi. Jadi yang besar, angka 1 Romawi. Jadi kurang lebih seperti ini, Ayah Bunda. Jadi di sini saya perjelas, ya ini karena dadakan ya, oret-oretan seperti ini. Jadi awalnya 10 peserta utama, karena pesertanya ada berapa ya? 38, jadi nanti sekitar 4 kloter.
kloter pertama 10 peserta dipanggil semuanya, berjajar di sini di depan podium. Selanjutnya dipanggil berdasarkan nomor peserta yang didapat. Nomor peserta, nanti kan ada nomor undian juga. Nah, gitu kan. Jadi belum tentu nomor pesertanya 1 terus dapat nomor undian 1 maju duluan 3. Nomor undiannya baru didapat ketika pelaksanaan lomba dari Dewan Juri. Jadi seperti itu dipanggil misalnya. Siapa ngotot nomor yang pertama urutan peserta nomor 5. Dari sini jalan, seret, dengan gayanya sudah diatur G, ayah bunda sudah bisa melatih sesuai dengan tempo lagu Mahirizen tadi yang barokallah. Selanjutnya ke sini. Nah, terserah ayah bunda konsepnya gimana. Yang penting ini adalah panggung milik mereka. Karpet merah ya, karpet merahnya milik mereka. Semakin dikuasai semakin bagus. Nah, seperti itu. Dan waktunya setiap satu peserta nggak ada batasan waktu ya di situ. Tadi sudah disinggung. Nah, pokoknya seperti itu ya, ayah bunda. Dari sini kumpul bareng-bareng, dipanggil, seret, terus ke depan. Nah, terus ke sini dengan gayanya sendiri. Terus lanjut kembali lagi ke tempat asal. Sampai semuanya dapat giliran, terus baru turun bareng-bareng. Seperti itu. Bisa diterima nggih penjelasan dari saya? Selanjutnya, untuk lomba mewarnai. Lomba mewarnai di sini adakah ada perbedaan? Apa perbedaannya antara lomba mewarnai yang kategori A dan kategori B? Seperti itu ya. Untuk kategori A, dilihat dari segi usia, itu di bawah 5 tahun. Jadi beberapa peserta kami sortir, kami kumpulkan, yang usia di bawah 5 tahun, jadi dalam satu kategori A. Nah, yang usia di atas 5 tahun ini nanti masuknya ke kategori B. Adapun tentang tadi, tema menggambar ya, tema menggambarnya di sini tadi saya mendapatkan informasi dari Dewan Juri. Tema menggambarnya tentang anak solih dan ibadah anak solih ya. Di sini sudah tadi diminta untuk menyampaikan. Jadi untuk kategori A masjid dan untuk kategori B masjid dan ada personilnya, ada orangnya. Jadi nanti Bunda bisa latihan juga nih karena Dewan Jurinya baik hati ya. Bisa browsing-browsing gambar yang ada masjidnya untuk yang kategori A, masjid saja ya. Dan untuk kategori B, masjid dan ada orangnya. Nah, nanti kalau pengen latihan silahkan. Bisa browsing-browsing di rumah, di print, bisa diwarnai sendiri, monggo. Dan untuk perlengkapannya sendiri, apakah disediakan atau membawa sendiri? Kami dari panitia tidak menyediakan perlengkapannya karena untuk krayon, meja itu peserta sendiri yang membawa. Kami hanya menyiapkan kertas yang sudah ada pola gambarnya. Nah, tadi juga sudah ada pertanyaan, untuk ukuran kertas itu berapa ukurannya? Ukurannya adalah A3. Seperti itu. Nanti bisa latihan juga di rumah. Kertasnya sesuai dengan ketentuan kertas dari sini ya. Kertasnya A3. Oke, itu untuk lomba mewarnai. Sudah kami jawab ya. Untuk terkait fashion show tadi juga sudah kami jawab. Terkait perbedaannya kategori A dan B juga sudah kami jawab. Dan untuk tadi di chat juga ada pertanyaan lomba lari. Batita tadi ketikannya, tapi di sini kami luruskan ya, untuk lomba lari itu balita. Bisa dicek di situ. Lomba lari. Tadi dijelaskan lomba lari itu pelaksanaannya di hari Rabu tanggal 14. Lebih jelasnya lari balita
Rabu 14 Desember 2022. Ya. Iya, lomba batita ya. Untuk, ya betul ya, ini lomba batita ya. Maksimal usianya 3 tahun. Ya sudah jelas ya tentunya lomba lari batita di sini pelaksanaannya Rabu 14 Desember 2022. Oke, saya kira itu yang tadi pertanyaan di chat awal. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, saya coba buka chat. Ini ada pertanyaan. Yang pertama itu terkait dengan sertifikat. Apakah semua peserta lomba mendapatkan sertifikat seperti itu ya? Ataukah hanya apa? Peserta yang menang saja, mungkin seperti itu. Dan yang kedua, di sini ada pertanyaan. Untuk lomba lari batita, apakah ada ketentuan pakaiannya, terutama untuk peserta yang perempuan? Seperti itu. Dan yang ketiga, mengenai tahfidul Quran. Melanjutkan ayat penjelasannya bagaimana. Oke. Oke, untuk 2 pertanyaan saya jawab. Semua peserta apakah mendapatkan sertifikat? Ya, semua peserta mendapatkan sertifikat. Semua peserta mendapatkan sertifikat di sini ya. Jadi tidak hanya yang menang lomba, tapi juga semua peserta yang mendaftarkan lomba di sini, baik menang ataupun kalah, akan mendapatkan sertifikat. Seperti itu dari Bunda siapa tadi? Bunda Nurul Aidel Tari. Selanjutnya, tadi ada pertanyaan pakaiannya, terutama peserta perempuan. Sementara ini tidak ada dari panitia, karena kita ya kita hanya fokusnya kan ke lari gitu ya. Sementara tidak ada asal kalau yang perempuan asalkan itu memakai jilbab. Nah, karena di sini sekolah penyelenggaranya SDIT Salman Al Farisi tentunya harus menutup aurat. Nah, seperti itu. Itu dari saya pertanyaan yang bisa saya jawab. Dan selanjutnya ini ada pertanyaan tentang tahfidul Quran. Tahfidul Quran. Mohon Ustadz Umam bisa dijawab. Oke. Saya ulangi kembali pertanyaannya mengenai tahfidul Quran, melanjutkan ayat, jelasannya gimana? Oke. Untuk hifdzil Quran ini berarti nggih, bahwa untuk pelaksanaan lomba hifdzil Quran itu nanti peserta pertama kan memasuki ruang, seluruh peserta untuk hifdzil Quran memasuki ruang hifdzil, melantunkan surah wajibnya. Dalam hifdzil Quran ini ada 1 surah wajib yang harus dilantunkan oleh peserta. Nah, surahnya apa? Surah Al-Kafirun. Jadi setelah melantunkan surah Al-Kafirun, kemudian peserta masih di ruangan tersebut untuk diuji selanjutnya. Selanjutnya apa? Surah pilihan. Materi surah pilihannya itu yang harus dilantunkan nanti adalah antara surah Al-Asr sampai surah An-Nas. Jadi nanti juri akan membacakan salah satu penggalan ayat gitu, antara Al-Asr sampai surah An-Nas, kemudian peserta melanjutkan ayat yang disampaikan sama juri tadi. Seperti itu. Jadi untuk hifdzil Quran. Ya.
terima kasih atas jawabannya, Ustadz Umam. Saya kira cukup ya jawabannya. Dan selanjutnya ada pertanyaan lagi. Untuk peserta yang mengikuti lomba lebih dari 1 lomba atau mengikuti 2 lomba dalam 1 hari, bagaimana ya untuk waktunya? Nah, ini kan sudah dari awal ini kan kita sampaikan bahwa setiap peserta untuk lomba offline, ya, untuk lomba offline. Yang dimaksud lomba offline itu kan lomba yang kita lakukan secara langsung. Lomba azan dan iqomah, lomba hifdzil, lomba tartil, lomba fashion show, lomba lari balik batita, lomba merangkak bayi, lomba mewarnai, lomba hafalan doa sehari-hari, dan juga lomba menyanyi islami. Ini kategorinya adalah lomba offline. Jadi nanti dalam pelaksanaannya itu setiap peserta hanya diperkenankan mengikuti cabang lomba offline maksimal 2 cabang saja, gitu. Maksimal 2 cabang dan harus di hari yang berbeda. Misal dalam lomba yang dia ikuti adalah lomba azan dan lomba hifdzil, itu kan nggak bisa. Mengapa? Karena azan sama hifdzil itu ada di 1 hari yang sama. Tetapi misal lomba azan sama lomba mewarnai itu masih bisa, karena itu adalah harinya berbeda. Jadi kalau seandainya ada yang sampai sekarang masih mendaftar di 2 cabang lomba tapi harinya yang sama, ya harus pilih salah satu. Nah, nanti itu gimana caranya? Nanti diregistrasi ulang kan itu kan. Untuk registrasi ulang untuk kita tertibkan kembali. Seperti itu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Jadi sudah jelas nggih tadi untuk pertanyaan terkait hifdzil Quran sudah dijelaskan, dan terkait tentang peserta yang mendaftar lomba lebih dari satu lomba. Kalau memang masih ada yang double mengikuti 2 lomba offline dalam 1 hari itu, nanti akan ketahuan di registrasi ulang. Ya memang harus dipilih salah satu. Nah, seperti itu nggih, Ayah Bunda. Saya kira jawabannya sudah cukup. Monggo silahkan, masih ada waktu untuk bertanya. Monggo, atau silakan resen melalui chat ataupun resen. Oke, di sini sudah ada yang masuk. Registrasi ulang kapan nggih? Ayah Bunda, tadi sudah dijelaskan di rundown acara, ya, ketika di awal tadi saya sebagai MC yang menyampaikan bahwa registrasi ulang itu dilaksanakan pukul 7 sampai pukul 8 ketika lomba itu dilaksanakan, yaitu hari pertama Rabu 14 Desember 2022 dan hari kedua itu Kamis 15 Desember 2022. Di hari pelaksanaan lomba itu ya, Ayah Bunda, registrasi ulangnya cuma waktunya ini mulai pukul 7 sampai pukul 8 pagi, seperti itu. Saya kira jawaban dari saya sudah cukup ya dari Ibu Yufi Vidya ini pertanyaannya. Oke, ada pertanyaan lagi, monggo. Silakan bisa raise hand atau ketik pertanyaannya di room chat. Ketik pertanyaannya di room Zoom. Monggo silakan. Baik. Ya, bagi yang terlambat masuk jangan khawatir, insya Allah nanti ada share rekaman dari Zoom ini. Insya Allah nanti setelah Zoom ini selesai. Begitu pula dengan rundown acaranya maupun syarat dan ketentuan lombanya. Monggo silakan yang mau bertanya. Alhamdulillah di sini ada 33 peserta. Monggo Bunda Firda Usulfi dari TK Pertiwi Alas Jawa.
TK Pamardi Rahayu Pakis, BGSD Nurdiana Rahmawati, ini juga ada. Monggo, ada yang resen 1. Baik, dari TK Pamardi Rahayu Pakis, monggo silahkan. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dihidupkan kameranya. Ya, Sama- cantik-cantik sekali. Seandainya ini ya Ustazah ya, ada yang mau ikut lomba lari balita bisa tidak nggih? Masih bisa menerima apa tidak nggih? Yang usia 3 tahun. Oke, baik. Ya. Oke, baik. Di sini alhamdulillah Ketua Umum Miladnya baik sekali ya. Meskipun sudah ditutup dari kemarin-kemarin, dengan melihat pertimbangannya itu jumlah peserta yang masih memungkinkan untuk ditambah. Jadi ini pertanyaan Bunda bagus sekali ya. Masih bisa Bun. Ditunggu sampai besok. Sampai besok ya Bun maksimal. Kalau Alhamdulillah. ya, tapi secepatnya saja hari ini. Nanti kalau ini kan dengar banyak orang ya. Nanti kalau cepet-cepetan ngoten nggih. Oke. Ya langsung dikirim chat aja. Pesertanya siapa ngoten nggih. Terima Untuk- kasih. Ya. Terima kasih kembali Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Silakan. Oh, ini sudah ada yang masuk. Mau tanya lagi Ustazah, untuk tadi persyaratan fashion show-nya untuk hijab boleh dibentuk sesuai pakaian atau harus ketutup dada? Ya. Baik. Baik. Sudah saya tangkap pertanyaannya ya terkait dengan fashion show. Tadi kan ada kata-kata syar'i seperti itu ya. Untuk kerudung boleh dibentuk asalkan menutup dada. Jadi tetap boleh macam-macam ya kerudungnya. Boleh diputar-putar di kepala atau pakai aksesorisnya juga bebas ya Bunda. Boleh pakai bando, boleh pakai mahkota. Apapun itulah, aksesoris apapun itu boleh. Gaya busana maupun gaya kerudung boleh bebas asalkan tetap syarat termasuk bisa menutup dada tadi. Wajib ya. Jadi hukumnya wajib untuk menutup dada tadi, harus tertutup dadanya. Ini berarti masuknya ke peserta perempuan ya. Seperti itu sudah bisa ditangkap ya. Oke. Sudah cukup? Oke, saya kira sudah cukup dan tambahan informasi mengenai jumlah peserta. Nah, supaya ayah bunda juga bisa bersiap-siap, supaya bisa punya pandangan ngoten nggih. Untuk tambahan. Oke, nanti secara lebih jelasnya juga di-share. Iya, nanti dari panitia akan menge-share jumlah peserta maupun daftar pesertanya secara jelas ya di grup WA yang sudah tersedia. Nah, barangkali nanti mohon ketika di-share, dicek ya, kira-kira nama anak saya sudah terdata belum? Nah, yang namanya kesalahan teknis, wallahu a'lam kita nggak akan tahu ya. Jadi nanti barangkali ada ananda yang belum terdata di situ, mohon segera konfirmasi kepada panitia. Bisa japri langsung panitianya. Jadi seperti itu, dan rondon maupun syarat ketentuan juga akan di-share. Nah, di situ juga terkait tentang lomba online, itu juga sudah ada nomor kontak person ya, kontak person yang bisa dihubungi. Barangkali ada yang belum paham, belum jelas, bisa langsung menghubungi kontak person yang sudah tersedia. Seperti itu. Nah, kita sudah kurang lebih 2 jam ya melaksanakan TM ini. Dan karena tidak ada pertanyaan lagi, saya rasa cukup sekian. Nah,
Sekarang langsung ke acara penutupan, karena sudah selesai rangkaian acaranya tadi. Baiklah, kita tutup acara TM FAS pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, dari saya di sini sebagai MC mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian informasi tadi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayah Bunda yang sudah berpartisipasi. Silakan bisa live